Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Apakah di antara baraya ada yang sedang menganggur dan menantikan 19 juta lapangan pekerjaan? Ya, kalau ada di antara baraya yang mengalami hal yang seperti itu, saya punya solusi, saya punya saran. Yaitu, silakan baraya mendaftar menjadi buzzer Israel. Karena di situ bayarannya tinggi sekali. Lah, kok gitu sih? Jadi ceritanya begini baraya. Sejak tahun 2017, Israel itu buka lowongan pekerjaan untuk banyak sekali buzzer-buzzer di seluruh dunia. Salah satu yang akhirnya bocor ke publik itu adalah ketika mereka mengontak perusahaan di Amerika Serikat, di Washington DC, yang namanya itu adalah Bridge Partner LCC, yang kemudian menggunakan pihak ketiga, Havas Media Group yang berada di Jerman, yang mereka semua itu membuka lowongan untuk 18 buzzer di seluruh dunia yang mau membantu membersihkan citra Israel dan menjelekkan Palestina. Begitu. Nah, tawaran yang diajukannya itu adalah gajinya itu antara $6.000 sampai $7.000 per orang per satu kali unggahan, dan ditargetkan bahwa setiap satu buzzer itu harus mengunggah berita atau informasi ke media sosial itu antara 25 kali sampai 30 kali dalam waktu 1 bulan. Nah, jadi kira-kira gajinya itu adalah $7.000 dikali 30 hari, 30 unggahan dalam 1 bulan. Nah, silahkan baraya hitung sendiri berapa pemasukan baraya kalau baraya jadi buzzer Israel. Baraya tertarik? Kalau saya sih enggak, tapi di Indonesia cukup banyak orang yang mengambil job itu. Kalau misalkan kita melihat latar belakangnya, runut sebelumnya, sebenarnya Israel juga sejak zaman dulu tuh memang punya anggaran khusus untuk propaganda ke seluruh dunia. Cuman pada waktu itu biasanya sasarannya itu adalah media-media massa, bukan media-media sosial. Nah, cuman pas menyebar ke media massa, ada laporan dari The Intercept itu yang menyebutkan bahwa anggarannya itu sampai jutaan dolar, tapi nggak tahu spesifiknya berapa, cuman di situ disebutkan anggarannya sampai jutaan dolar untuk disebar ke media-media massa di seluruh dunia. Cuman berikutnya mereka mengevaluasi bahwa membayar media-media massa itu menjadi sangat kesulitan, ya karena mereka juga harus memiliki dewan pers dan sebagainya gitu. Makanya kemudian mereka masuk ke influencer-influencer, ke buzzer-buzzer yang kemudian bisa mereka ambil manfaat dan kegunaannya. Bahkan dulu tuh mereka pernah bikin yang namanya Akil dan Hasbara Apps, dua aplikasi yang bisa dicek di handphone baraya, dan di situ adalah informasi tentang propaganda Israel gitu. Cuman ya lagi-lagi di situ pun gagal gitu. Maksudnya tidak sesuai dengan ekspektasi. Jadi akhirnya dua-duanya aplikasi itu baraya mungkin bisa cek sekarang, tetapi sudah tidak aktif lagi menyiarkan berita-berita gitu. Nah, jadi kenapa Israel harus membutuhkan jutaan dolar untuk propaganda? Ya karena mereka sendiri tuh sadar bahwa posisi mereka di dunia ini tuh nyempil seperti duri dalam daging, seperti petanya kan seperti duri gitu ya. Seperti duri dalam daging, dan mereka tahu bahwa wilayah mereka itu adalah wilayah yang sangat-sangat rawan konflik, dan mereka selama bertahun-tahun memang diserang dari berbagai sisi gitu untuk menghilangkan eksistensi negara Israel. Karena itu bahkan Benyamin Netanyahu sendiri mengatakan bahwa ketahanan Israel itu bukan hanya tergantung pada alutsista dan senjata-senjata yang mereka miliki, tetapi juga karena propaganda dan buzzer-buzzer mereka. Perkataan ini tuh Benyamin Netanyahu tuh sempat katakan langsung di depan para buzzer-buzzer di Amerika Serikat. Begitu, di Washington menurut bocoran yang saya ketahui. Nah, di Indonesia siapa aja saya akan sebutkan nanti baraya, tapi saya pengen sebutkan dulu apa yang dinarasikan oleh mereka, karena yang dinarasikan oleh buzzer-buzzer Israel itu relatif template baraya. Jadi yang pertama itu adalah siapapun yang pro terhadap Palestina atau orang yang pro terhadap kemerdekaan Palestina, maka mereka tuh akan disebut sebagai antisemitis, teroris, dan rasis. Nah, jadi kalau baraya menemukan ada seseorang yang di media sosialnya itu menyebut bahwa siapapun yang mendukung Palestina itu berarti adalah antisemit, teroris, atau rasis, nah itu
diduga kuat dia itu adalah buzzer dari Israel gitu. Nah, kalau yang antisemitis itu biasanya ada di Amerika Serikat dan di negara-negara Eropa. Kalau di Indonesia biasanya Hamas teroris gitu. Nah, yang mengatakan seperti itu biasanya berafiliasi. Tidak semua ya, tapi ada yang berafiliasi dengan Israel gitu ya. Kemudian ciri yang berikutnya itu adalah bahwa mereka tuh membangun opini bahwa Israel itu adalah negeri yang menjadi korban fitnah, propaganda, dan serangan-serangan brutal dari tetangga-tetangganya. Dan karena itu mereka berhak untuk membela diri. Begitu, itu ciri template dari apa yang dibazarkan oleh para propagandis mereka. Kemudian yang ketiga itu adalah bahwa mereka tuh menggunakan badan-badan, lembaga-lembaga, NGO-NGO yang sebenarnya netral, tetapi berbasis pada kemanusiaan, kepada lingkungan, kepada teknologi dan sebagainya. Nah, mereka masuk ke situ. Nah, ketika mereka masuk ke situ, mereka tuh mewartakannya juga dengan sangat-sangat halus gitu. Jadi misalkan bahwa mereka itu fokus pada kemanusiaan. Jadi ayo kita bantu saudara kita yang di Palestina untuk hidup rukun dengan Israel. Nah, kayak gitu ya. Kayak tipe-tipe Nas Daily gitulah. Nah, itu kan juga buzzer Israel. Nah, dia itu cara kerjanya halus banget. Dia mengajak kepada orang-orang yang netral, mengajak kepada orang-orang yang fokusnya itu ada pada perdamaian, pada kemanusiaan, kepada demokrasi untuk bergabung. Nah, pada bagian yang ketiga inilah yang cukup dilematis. Di Indonesia itu banyak yang gabung dengan atau tanpa sengaja dengan Israel karena mereka tuh sebenarnya dan pada dasarnya itu bukan pro terhadap Israel, tapi mereka pro terhadap perdamaian yang kemudian disusupi oleh buzzer-buzzer Israel yang menunggangi opini dan pendapat-pendapat mereka itu untuk menjalin misalkan Abraham Accord gitu, perdamaian di Timur Tengah dan lain-lain sebagainya gitu. Nah, di Indonesia saya tuh menemukan sejumlah orang atau sejumlah tokoh yang memang nampaknya pro terhadap Israel dan saya curigai sebagai buzzer yang dibayar oleh Israel. Jumlahnya ada puluhan, tetapi saya tidak leluasa untuk menyebutkannya karena ini buzzer-buzzer kalau yang bayaran itu sangat-sangat dijaga kerahasiaannya, sangat tersembunyi. Dan kalau misalkan mereka ditagih, mereka pasti akan menyampaikan penolakan atau penyangkalan terhadap tuduhan-tuduhan kita. Dan tentu saja kita juga tidak bisa mengkonfirmasi dengan berita-berita yang akurat dan valid terkait dengan hal ini, karena ini namanya juga sangat-sangat rahasia. Ada orang dalam yang menceritakan pengalamannya ketika dia datang ke Israel dan ya mungkin mau jadi buzzer gitu atau direkrut oleh orang-orang Israel gitu. Jadi ceritanya begini Baraya, kalau kita mau jadi buzzer karena pengen unggahan satu kali itu dibayar $7.000, maka kita tuh akan diundang ke Israel tetapi mengalami sejumlah persyaratan yang begitu ketatnya. Sama kayak kita mau membeli mobil Bugatti Chiron gitu. Jadi misalkan untuk perjalanannya aja ya dari Indonesia ke Israel misalkan ya. Nah kita tuh nggak boleh langsung ke Israel, tapi kita tuh ke Bangkok dulu, ke Singapura dulu, atau ke Cina dulu gitu. Nah dari Cina juga nggak langsung ke Israel, tapi ke mana dulu, ke Jordania biasanya gitu ya. Ke Jordania, ke Saudi Arabia, kemana-mana dan sebagainya. Dan baru ke Israel. Kadang-kadang ke Israelnya juga harus menempuh perjalanan darat gitu, bukan perjalanan udara. Kenapa seperti itu? Yaitu untuk menyembunyikan misi, untuk menyamarkan rute perjalanan kita gitu. Nah, sesudah sampai di sana juga ada berlapis-lapis protokol. Kemudian setelah kita bertemu dengan orang yang akan merekrut kita, baru di sana dijelaskan tentang apa tugas-tugas kita, bagaimana kita bisa mengakses informasi dan seterusnya, termasuk juga bagaimana cara dia itu bisa mengelabui orang-orang dan membingungkan orang-orang tentang data dan fakta dan sebagainya. Nah, setelah itu ada juga klausul atau semacam perjanjian gitu bahwa kalau kita ngomong ke orang-orang itu, kita tuh bakal didenda dalam jumlah yang besar, kemudian di blacklist gitu. Nah, jadi ada juga pengakuan seperti itu. Ada pengakuan orang yang mengaku namanya sebagai Naraya, tapi itu nama palsu tentu saja, yang menceritakan tentang bagaimana rekrutmen kita menjadi seorang buzzer gitu. Makanya kita tuh gak bisa menuduh secara langsung, walaupun saya memiliki sejumlah data orang yang dicurigai, tetap saja kita tuh tidak bisa menuduhnya secara langsung, karena kalau dituduh juga dia pasti nyangkal gitu. Tapi beberapa yang berani saya sebutkan diantaranya tentu saja adalah Pak Abu Janda.
Saya mohon maaf Pak Abu Janda, karena gini Baraya, karena kalau Pak Abu Janda itu saya pikir udah nggak akan ada orang yang menyangkal dan nggak akan ada orang yang marah kalau saya sebut bahwa Pak Abu Janda itu adalah seorang buzzer dari Israel gitu. Kenapa seperti itu? Ya karena narasi-narasi yang beliau sampaikan di berbagai platform media digital itu sama seperti template seperti yang saya sebutkan, misalkan bahwa Hamas itu teroris, bahwa dia itu adalah pangkal dari peperangan, dan kemudian bahwa Israel itu adalah negara yang menjadi korban bagi perang dan lain sebagainya gitu. Itu kan narasinya juga template gitu ya. Kemudian karakteristik atau ciri berikutnya itu adalah bahwa Pak Abu Janda itu pernah ketahuan datang ke Israel diundang secara langsung oleh pemerintah Israel. Nah, begitu. Informasi ini saya dapatkan dari Pak Ade Armando. Jadi Pak Ade Armando itu kan dulu satu kolam ya dengan Pak Abu Janda. Cuman sejak serangan Oktober itu Pak Abu Janda dan Pak Ade Armando itu berbeda pandangan dan akhirnya berpisah, dan kemudian setelah itu tidak kontak-kontakan lagi sampai sekarang katanya, di mana Pak Ade Armando itu pro terhadap Palestina sedangkan Pak Abu Janda itu adalah pro terhadap Israel, dan karena itu mereka tidak ketemu lagi, marah-marahan gitu ya. Nah, tapi Pak Ade Armando itu memberikan kesaksian kepada saya bahwa jauh-jauh hari sebelum serangan Oktober itu Pak Abu Janda itu memang sudah datang ke Israel gitu. Begitupun dengan tokoh yang saya curigai, ini saya curigai ya, bukan beneran. Saya curigai sebagai agen atau buzzer Israel itu diantaranya adalah Pak Lutfi Syaukani. Beliau itu adalah temannya Gus Ulil, Pak Ulil Absor Abdallah, sama-sama mendirikan jaringan Islam liberal. Ya, Baraya tahu lah ya jaringan Islam liberal. Nah, beliau itu Pak Syaukani diduga sebagai bagian dari buzzer Israel karena postingan-postingannya, dan karena beliau juga ada saksinya yaitu Pak Ade Armando lagi-lagi memang pernah diundang oleh pemerintah Israel untuk datang ke sana. Kalau Ibu Monik dan teman-teman ya itu Baraya sendiri sudah mengetahui itu ya, dan mungkin mereka juga sudah mengakui itu gitu. Cuman mungkin mereka tidak mengaku bahwa mereka dibayar gitu. Dan memang ada juga orang-orang yang pro terhadap Israel tapi tidak dibayar. Nanti belakangan kita akan jelaskan posisi mereka ya. Tapi saya ingin sampaikan juga ada beberapa tokoh juga yang sangat meragukan dan sangat membingungkan apakah dia itu adalah pro dan buzzer Israel atau bukan gitu. Misalkan Gus Yahya. saya mohon maaf ya, Gus Yahya itu ketua PBNU itu ketahuan sering bolak-balik ke Israel bersama beberapa orang gitu, dan kemudian beliau juga salah satu pendukung utama dan orang yang mendesak agar Indonesia itu gabung ke dalam Board of Peace yang disangkakan didirikan oleh Donald Trump. Kemudian beliau juga pernah mengundang tokoh akademisi Israel untuk ngisi di kajian PBNU gitu, atau ya kajian yang semacam itu. Nah, jadi banyak sekali orang yang menduga bahwa Gus Yahya itu adalah antek antek Zionis gitu. Bahkan sebagian dari orang-orang NU juga melabeli beliau itu sebagai antek Zionis gitu. Tapi apakah itu benar atau tidak, beliau sendiri sudah mengeluarkan pernyataan sanggahan atau bantahan, atau pihaknya mengeluarkan bantahan bahwa itu semua tidak pernah terjadi, bahwa kunjungan dirinya ke Israel yang bolak-balik itu adalah untuk memperjuangkan Palestina, dan itu sampai bikin Perdana Menteri Netanyahu itu marah besar karena dia datang justru untuk membela Palestina. Begitu klaimnya. Tapi tentang benar dan salahnya saya tidak tahu, silahkan saja. Saya di sini pun hanya mencurigai saja gitu. Begitu. Nah, balik lagi ke yang tadi, kan saya bilang bahwa orang-orang yang menjadi buzzer Israel atau orang yang pro terhadap Israel atau orang yang bersimpati terhadap Israel itu bukan hanya orang yang dibayar, tapi ada orang yang secara ideologis dan secara teologis memang dekat dengan Israel. Dan ini mungkin akan mengejutkan Baraya. Salah satu yang sangat terkenal diantaranya adalah Gus Dur. Gus Dur itu berkali-kali melakukan pembelaan terhadap Israel, bahwa beliau itu bukan hanya mengajak orang Indonesia untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel, tetapi beliau juga sampai mengatakan bahwa Israel itu adalah sebuah negara di tengah lautan kesalahpahaman, bahwa sebenarnya bahwa sebenarnya Israel itu memang layak ada di tanah itu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena gini nih, ini mungkin plot twist juga buat Baraya. Sebenarnya di dalam Al-Quran, orang-orang Yahudi itu mendapatkan perhatian yang cukup, dan tentang tanah yang dijanjikan itu tuh dikonfirmasi oleh Al-Quran. Saya sebutkan ada setidak-tidaknya 2 ayat. Yang pertama itu adalah surat Al-Ma'idah.
Nah, ayat 20 itu ada sebuah pernyataan yang saya pikir cukup eksplisit. Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci yang telah Allah tetapkan untuk kalian masuki dan janganlah kalian berpaling. Nah, perkataan ini adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala terhadap kaumnya Nabi Musa. Dan kaumnya Nabi Musa itu tentu saja diketahui oleh semua muslim, itu adalah maksudnya orang-orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu sama Al-Quran disuruh masuklah ke tanah suci yang telah Allah tetapkan untuk kalian masuki. Jadi itu memang sudah ditetapkan sebagai tanah perjanjian. Begitu ya. Itu di Al-Maidah, kemudian ada juga di surat Al-Isra. Tinggallah di negeri ini, tetapi apabila janji tentang akhirat telah tiba, kami akan mengumpulkan kalian semua. Jadi di dua ayat ini tuh eksplisit menyebutkan pengakuan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an bahwa tanah itu adalah tanah yang ditetapkan untuk orang-orang Yahudi. Begitu. Nah, kalau kita lihat tafsirnya, beberapa pihak juga mengklaim bahwa tafsir-tafsir generasi awal seperti di tafsir Ibnu Jarir At-Tabari atau Ibnu Katsir itu juga menyebutkan bahwa memang begitulah adanya, bahwa tanah itu memang tanah untuk orang Yahudi. Nah, jadi sebenarnya banyak sekali ulama-ulama, dan dalam hal ini Gus Dur ya. Gus Dur itu berpandangan pada ayat ini dan bahwa tanah itu adalah memang tanah milik Israel yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tanah milik mereka, begitu. Dan kalau kita lihat alasan yang lain yang digunakan oleh Gus Dur, itu adalah alasan historis bahwa orang Yahudi dan orang Islam itu tidak pernah ribut sampai tahun 1900-an. Jadi sebelum Zionis berdiri itu, orang-orang Islam dan orang-orang Yahudi itu akrab. Bahkan wilayah yang paling aman untuk orang Yahudi itu pasti di wilayah-wilayah Islam. Baraya tahu bahwa Yahudi itu dibenci di seluruh dunia. Di Eropa tuh dihajar, sama orang Kristen tuh dihajar, dimutilasi mereka itu. Tetapi kalau mereka melakukan pelarian ke wilayah-wilayah kaum muslimin, ke wilayah Abbasiyah misalkan, itu mereka diterima dengan baik. Di Abbasiyah itu, di Baghdad, ibu kota kekhalifahan, itu sampai ada puluhan sinagog, 30 atau 40-an sinagog. Baraya bisa cek sendiri di History of Arab misalkan. Di buku itu ada sekitar 30 sampai 40 sinagog dalam satu kota saja. Kemudian mereka juga mendapatkan kesempatan dan hak yang sama seperti warga negara yang lain, hak untuk bisnis, kemudian jadi ilmuwan, jadi penerjemah, bahkan jadi pejabat. Di dunia Islam itu banyak yang seperti itu. Kemudian di Cordoba apalagi jauh lebih liberal dan lebih plural dalam hal penerimaan terhadap orang-orang Yahudi. Murid-murid Ibnu Rushd itu kan banyak yang orang-orang Yahudi yang akhirnya juga menjadi sangat terkenal. Nah, dan ditambah lagi secara teologis orang Yahudi dengan orang-orang Islam itu memiliki kesamaan hampir di semua hal. Dalam hal ibadah, dalam hal akidah misalkan punya Tuhan yang sama dan tidak boleh dibagi-bagi dan tidak boleh ada patung sedemikian sehingga orang Islam boleh beribadah di sinagog, orang Yahudi juga diizinkan, diperbolehkan untuk beribadah di masjid, ya sama aja. Kemudian mereka juga membatasi makanan-makanan yang boleh dan tidak boleh dimakan. Kemudian mereka juga menjalankan ritual-ritual tertentu yang mirip seperti berhaji, haj di sana orang orang Yahudi itu kan haj gitu ya, orang kita haji gitu. Kemudian ada sholat juga, di mereka ada istilahnya gitu, tapi ada juga yang seperti itu dan sebagainya. Nah, jadi dengan alasan-alasan itu maka sebenarnya permusuhan kita terhadap orang Yahudi itu permusuhan terhadap politik Zionisme yang memang brutal, yang suka membantai, yang suka agresif, dan suka ngambilin tanah orang lain untuk diri mereka sendiri. Tetapi secara teologis, bahwa tanah yang dijanjikan itu memang masih berlaku sampai sekarang karena itu tertera di dalam Taurat dan tertera juga di dalam Al-Quran. Nah, itu adalah pernyataan sikap dan argumentasi-argumentasi dari dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip orang-orang yang pro terhadap Israel tetapi bukan bayaran, dan itu juga jumlahnya banyak sekali di Indonesia. Salah satunya adalah Gus Dur. Orang-orang yang lain yang saya juga ada mungkin ya beberapa indikasi daftar orang yang seperti itu, tapi tidak akan saya sebutkan karena mereka itu relatif tidak agresif. Berbeda dengan orang buzzer bayaran itu, mereka agresif luar biasa gitu. Mereka tuh sampai debat di kolom komentar dan bahkan mereka tuh sampai punya tim untuk nge-report video-video. Jadi kalau Baraya punya akun YouTube gitu ya, kemudian akunnya tuh masih belum terlalu besar gitu. Kemudian Baraya ngejelasin tentang perjuangan Hamas dan ngejelekin Israel misalkan yang seperti itu. Baraya biasanya langsung dolar kuning atau langsung mati gitu. Karena ada tim yang khusus nge-report
untuk itu gitu. Jadi agresif sekali itu buzzer-buzzer bayaran itu. Sedangkan yang tidak bayaran, yang teologis tadi itu biasanya ngambil jalur-jalur yang lebih diplomatik dan jalur-jalur yang lebih wasotiah gitu. Ya, jadi bagaimana sikap Baraya? Kalau saya sih dari dulu sikapnya selalu sama. Jadi maksudnya kalau Baraya punya musuh, kalau misalkan Baraya adalah seorang muslim dan punya musuh, ya musuh itu tuh harus dikalahkan, bukan digosipkan, bukan hanya kami mengutuk, kami menjelekkan, bukan hanya itu, tapi beraksi gitu. Nah, sekarang kan yang cuman beraksi ya cuman Iran gitu. Sedangkan Arab Saudi malah dukung Israel gitu ya. Qatar dukung Israel, Mesir dukung Israel dan sebagainya. Sedangkan orang muslim yang kita anggap sesat yaitu Iran itu justru yang satu-satunya yang berani melawan gitu. Dan sekarang kita saking munafiknya itu, kita menjadi pengagum Putin, pengagum Xi Jinping hanya gara-gara kita itu tidak bisa melawan Barat dan akhirnya kita ketergantungan pada negara-negara itu. Jadi kaum muslimin keadaannya sekarang itu seperti buih di lautan. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.